Hai, 1000 hari pertama menuju PhD. Nah, kali ini saya akan diskusi soal salah satu jenis penelitian yang saya yakin teman-teman sekalian yang khususnya di bidang gizi dan kesehatan itu berpotensi untuk dikembangkan di jenjang S1, S2, bahkan di S3 juga bisa dilakukan sebagai bagian dari penelitian yang harus dilakukan. Nah, yang pertama namanya adalah cross-sectional study atau potong lintang. Nah, cross-sectional study sendiri tidak selalu berupa analitik ya, tetapi dia juga bisa menjadi sebuah penelitian yang sifatnya deskriptif, tapi mungkin nanti analisisnya hanya univariat, satu variabel saja. Kemudian juga bisa juga keduanya ya, di satu sisi dia sifatnya sebagai descriptive study, juga bisa di dalam analytical study, tergantung dengan apa yang mau dicari tahu melalui studi cross-sectional ini. Nah, di dalam studi cross-sectional ini teman-teman misalkan nih, saya punya tabel 2x2, cross tab 2x2 seperti ini. Ya, teman-teman tentu bisa sangat familiar ya menggunakan tabel 2x2. Nah, namun demikian yang sering sekali salah adalah penempatan di mana sih komponen kuadran A, B, C atau kuadran D itu diisi oleh apa. Nah, teman-teman sekalian, yang dijadikan sebagai patokan di kuadran A itu adalah outcome dengan paparannya. Jadi mereka yang sakit gitu ya, misalnya kita mau paparan apa, misalkan paparan asap rokok dengan kejadian batuk misal gitu ya, maka batuk itu di sisi kiri, kemudian tidak batuk di sisi kanan, rokok itu di sisi atas, kemudian tidak terkena asap rokok, tidak terkena paparan asap rokok misalkan di sisi bawah. Jadi tinggal disusunlah kuadran A, B, C, dan D. Nah, di dalam studi cross-sectional sebenarnya memang seperti yang didiskusikan kemarin, kita bisa menggunakan estimen berupa prevalence rasio. Namun demikian, berdasarkan perkuliahan yang saya dapatkan di S3 ini, mostly cross-sectional study adalah menggunakan odds ratio. Nah, bagaimana menghitung odds ratio pada cross-sectional study? Teman-teman bisa menggunakan AD per BC gitu ya. Jadi nanti di kelompok A, kelompok B, C, D itu nanti dimasukkan rumus AD per BC. Nah, setelah dari itu saya punya contoh kasus gitu ya, buat teman-teman bisa lebih memahami bagaimana nanti cross-sectional study ini diinterpretasikan. Nah, ini saya punya kasus seperti berikut gitu ya. Di sini ada apakah kejadian malaria itu berhubungan dengan jenis kelamin. Nah, gitu. Jadi di sini ada contoh kasusnya, sudah ada tabulasi cross tab-nya 2x2. Di kuadran A itu saya isi laki-laki yang menderita malaria, kemudian kuadran B, C, D seperti tercantum di dalam tabel tersebut. Nah, di dalam tabel ini nampak betul bahwa besaran odds ratio-nya adalah 1,71 dengan hasil G-square 5,34, yang artinya ya, kalau Z-nya adalah 3,84 maka itu di atas nilai Z-score, maka signifikan. P-value-nya juga di bawah 0,05 juga signifikan. Nah, ini OR-nya, odds ratio-nya adalah 1,71. Memang ini di sini disebutkan hipotesis nolnya adalah ya OR-nya 1, artinya memang malaria itu tidak berkaitan dengan jenis kelamin. Jadi laki-laki atau perempuan sama-sama nih terkena atau bisa terkena, atau prevalensinya sama, atau peluangnya itu sama saja untuk dapat terpapar malaria gitu ya. Nah, namun demikian ternyata OR-nya senilai 1,71, artinya memang laki-laki dia lebih berisiko terkena malaria dibandingkan kelompok perempuan gitu ya. Nah, tapi siapa yang diletakkan di atas, perempuan atau laki-laki? Nah, ini meletakkan variabel data untuk perempuan atau laki-laki di atas itu sesuai dengan literatur sebelumnya misalkan. Ini kalau jenis kelamin, tapi kalau nanti misalnya hal yang lain ya, mana yang lebih berisiko menyebabkan penyakit berdasarkan
studi literatur sebelumnya. Atau tadi kita sebutkan kelompok A, kuadran A itu adalah expose dengan disease. Jadi yang terekspos, yang lebih berpotensi menjadi faktor yang memang tereksposurnya di situ gitu ya. Jadi nanti bisa diganti. Artinya teman-teman tidak sembarangan gitu ya. Misalnya status ekonomi, kemudian jenis kelamin, kemudian nanti mungkin misalnya contoh yang lain, misalnya paparan asam rokok yang tidak terpapar itu di bagian atas gitu ya, terus kemudian terpapar di bagian bawah, itu tidak seperti itu. Tidak sembarangan di dalam meletakkan di dalam tabel 2x2, tidak boleh sembarangan karena nanti akan mempengaruhi nilai odds ratio yang ditampilkan gitu ya. Nah, namun demikian kalau seseorang berjenis kelamin laki-laki maka punya risiko lebih tinggi dong untuk mengalami malaria tadi. Maka hal ini kita perlu kaji lebih lanjut. Oh, ternyata kenapa sih laki-laki lebih berisiko? Ternyata laki-laki ditemukan lebih banyak laki-laki yang mengalami malaria dibandingkan perempuan. Ternyata kalau di satu tempat laki-laki lebih banyak bekerja, beraktivitas di luar rumah. Oke, kalau kayak gitu kita perlu melakukan stratifikasi analisis. Nah, ini mungkin buat beberapa teman-teman yang di jenjang sarjana mungkin ya, saya asumsikan belum banyak mempelajari soal analisis stratifikasi. Analisis stratifikasi itu untuk mengetahui lebih lanjut adanya variable confounding ya, perancu. Nah, kalau teman-teman sudah dari awal belajar tentang confounding variable ya, tapi tidak pernah menguji apakah variabel A ini adalah variabel confounding atau bukan ya di dalam hubungan antara malaria dengan jenis kelamin gitu. Nah, saya membuat tabel crosstab untuk data yang sama seperti tadi, tetapi distratifikasikan berdasarkan lingkup pekerjaan seperti ini contohnya. Nah, di dalam tabel ini kita menstratifikasikan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan kejadian malaria ataupun tidak terpapar malaria berdasarkan stratifikasi mereka-mereka yang bekerja di luar rumah. Tadi di awal nilai OR ketika saya tidak memperhitungkan jenis pekerjaannya, itu nilai odds ratio-nya 1,71 odds ratio-nya untuk laki-laki gitu ya. Tapi kemudian ketika distratifikasi dengan pekerjaan yang di luar rumah, ya strata pertama pekerjaan di luar rumah ternyata odds ratio-nya menjadi 1,06. Artinya besaran peluang laki-laki terpapar malaria ini dikejar nih dengan perempuan, berbeda dengan yang tadi ya. Odds ratio-nya mengalami penurunan ya untuk laki-laki. Nah, kemudian ada tabel berikutnya, kalau tadi ada outdoor maka strata berikutnya adalah indoor seperti ini. Nah, di tabel indoor seperti ini dengan perhitungan yang sama untuk odds ratio dengan tabel 2x2 yang tersaji, ternyata odds ratio-nya nilainya 1 ketika stratanya adalah strata indoor. Ini artinya apa? Artinya laki-laki maupun perempuan itu punya peluang yang sama untuk terpapar malaria jika mereka sama-sama bekerja di dalam ruangan. Artinya tidak ada hubungannya antara jenis kelamin dengan potensi terpapar malaria ketika sama-sama bekerja di dalam ruangan. Nah, odds ratio-nya mengalami perubahan dong. Odds ratio-nya tadi 1,71, kemudian kalau outdoor menjadi 1,06, kemudian kalau indoor menjadi 1,00. Nah, atau kalau di dalam outputnya di aplikasi Stata, di aplikasi Stata ini bisa muncul seperti tabel seperti ini ya, tabel crosstabnya. Di sini odds ratio untuk indoor itu berbeda dengan odds ratio untuk outdoor ya di strata masing-masing 1,00 dengan 1,06. Ya, ini artinya ada potensi pekerjaan ini menjadi hal berperancu atau confounding. Kemudian teman-teman bisa melihat crude odds ratio dengan Mantel-Haenszel odds ratio ya, untuk stratifikasi sebenarnya banyak caranya, tetapi yang memang familiar dan lebih sering dilakukan adalah Mantel-Haenszel, analisis Mantel-Haenszel. Nah, di Mantel-Haenszel berdasarkan output Stata di bawah ini ternyata menghasilkan odds ratio sebesar 1,01 ya, 1,01 dengan confident interval 0,6 hingga 1,69 dan p-value-nya 0,94, artinya tidak signifikan. Padahal tadi di atas ketika crude
odds ratio dengan 1,71 dengan 95% confident intervalnya 1,05 sampai 2,77 dengan p-value-nya 0,02 tadi di atas ada gitu ya. Itu signifikan. Menjadi tidak signifikan ketika kita memperhatikan confounding variable, yaitu adalah pekerjaan. Nah, teman-teman sekalian, ini menjadikan insight di penelitian cross-seksional, bahwa di cross-seksional teman-teman jangan berhenti pada analisis bivariat saja. Silakan dianalisis lebih lanjut, stratifikasi misalkan, untuk mengetahui apa sih potensi confounding variable ada di dalam hubungan bivariat tersebut. Bisa jadi ketika dibivariatkan ya signifikan, tapi ketika di stratifikasi ternyata ada pengaruh dari confounding misalkan. Kemudian bisa jadi di bivariat itu tidak signifikan, tetapi ketika di stratifikasi ternyata kita tahu tidak signifikannya hubungan antara dependen dengan independen itu terjadi karena adanya variabel yang merajukan. Nanti teman-teman kita akan diskusi lebih lanjut tentang confounding variable sama efek modifier. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah, kita belajar bareng. Oke, 1000 hari menuju PhD kita bisa tembus secara bersama. Terima kasih.